Halo semuanya ya. Pada video kali ini kita akan kembali mereaksi argumentasi dari abang favorit kita Noel ya teman-teman. Ketua Jokowi Mania. Kali ini dia akan membela Kaesang ya teman-teman. Berdebat dengan Ray Rangkuti nih teman-teman. Akan sangat seru. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Wajar ya, memang semuanya wajar ya. Dan apakah proses ini proses yang meningkat? Ya saya kira tidak, ini proses biasa saja. Karena kalaupun pendekatannya melalui pendekatan penyelidikan berdasarkan laporan gitu ya, atau pendekatannya melalui gratifikasi, sama-sama saja. Hanya saja memang apapun apa istilahnya itu ya, model yang dipakai itu akan berimplikasi secara teknis. Bagaimana kasus ini akan disikapi gitu. Misalnya dengan model pendekatan pengaduan masyarakat ini, nah ini bisa berimplikasi prosesnya makin panjang, makin lama juga gitu. Karena pertama kan harus dilakukan dulu semacam penyelidikan bahwa ada indikasi seperti yang dimaksudkan di dalam pelaporan itu. Gitu. Nah biasanya proses untuk membuktikan apakah dugaan itu kuat untuk di kemudian ya ditindaklanjuti oleh KPK itu akan dibebankan kepada mereka yang menjadi pelapor. Nah, tentu saja akan sangat ada kesulitan ya bagi para pelapor untuk mendatangkan bukti-bukti ya, atau memberi bukti tambahan dan sebagainya itu atas laporan yang mereka lakukan. Nah, kalau misalnya laporan itu umumnya ya, kalau berdasarkan misalnya katakanlah seperti clipping koran gitu ya atau gambar ya dari berbagai sumber macam-macam. Nah itu juga akan menjadi nilainya nggak terlalu tinggi kan bagi aparat penyelidik hukum gitu ya. Selain konsekuensi prosesnya akan panjang, kemungkinan bakal mandek juga kasusnya karena dianggap kurang bukti itu tadi juga bisa menjadi peluang begitu? Ya kalau panjang kan masyarakat juga lupa. Kalau lupa kan kita tahu sendiri. Jadi ya itu pada tingkat tertentu mungkin strategi justru untuk membuat masyarakat lupa pada kasusnya. Apalagi kan 20 Oktober udah selesai nih gitu ya. Nah tetapi boleh jadi ini juga bagian dari KPK untuk membuat panjang sehingga mungkin setelah 20 Oktober mereka melakukan penyelidikan. Tapi itu kan sudah tidak terlalu penting karena yang bersangkutan tidak lagi berhubungan dengan seorang pejabat negara. Pasca 20 Oktober itu kan bukan lagi pejabat negara dan kasusnya nggak bisa ditarik ke belakang karena dianggap misalnya mendapatkan gratifikasi. Kecuali kalau cara pandangnya kita perluas. Nah masalahnya kalau kita dengar ya salah satu komisioner KPK yang sekarang khususnya Pak Gufron mempersempit pemaknaan apa yang disebut dengan gratifikasi. Agak berbeda dengan Pak Alex dan juga Pak Nawawi yang menganggap gratifikasi adalah satu tindakan yang mengakibatkan keuntungan yang bersifat personal ya yang ditemui oleh baik pejabat negara maupun keluarganya yang berhubungan dengan jabatan yang mereka emban. Gitu. Kalau Bang Noel melihatnya ini gimana? Kalau tadi dibilang sama Bang Ray tadi bahwa ada peluang ini akan memakan waktu yang cukup panjang berpindah direktorat begitu. Menurut Anda ini kasus ini masih tetap diteruskan atau tidak? Soal diteruskan atau tidak diteruskan itu kan kewenangan KPK ya. Tapi saya yakin KPK sudah tahu poin persoalannya. Pertama-tama publik harus ketahui bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaesang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaesang untuk Amerika, ajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaesang, mumpung gratisan mungkin kepala dia, gitu loh. Kemudian kalau seandainya orang diajak, apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? Nah itu juga harus dicermati benar-benar. Jangan sampai nanti malah orkestrasinya menjadi liar. Seakan-akan Kaesang itu mendapatkan gratifikasi karena seorang presiden. Loh anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaesang. Dia ngajak Amerika. Lantas diajak untuk naik jetnya, apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? Nah, walaupun kemudian Ketua KPK bilang tak bisa dilihat sosok Kaesang ini sebagai sosok yang personal saja. Bang Noel? Boleh saya tanggapi sedikit? Sebentar, kasih Bang Noel dulu sebentar ya. Silakan Bang Noel.
Gimana coba. Walaupun kemudian Ketua KPK bilang bahwa tak bisa melihat Kaisang ini sebagai sosok personalnya saja yang bukan pejabat negara. Iya, salah Ada satunya kaitan. itu. Pertama kan dia bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Jadi apa yang harus bisa dikategorikan gratifikasi gitu. Nah, maksud saya harus benar-benar cermat dulu, jangan sampai orkestrasinya sudah liar, kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi opini publik. Kan ini penyesatan opini namanya. Gitu. Oke. Saya rasa itu, Mas. Oke, Bung Rey mau nambahkan apa tadi? Saya mau tanggapi dua hal dari pernyataan Bung Noel ya. Pertama adalah soal ini sekarang kan ditemukan fakta setidaknya di pernyataan Bung Noel bahwa betul jet itu bukanlah jet yang dimiliki oleh saudara Kaisang. Itu pertama tuh. Yang kedua, jet itu adalah milik orang lain yang merupakan temannya Kaisang dan di mana Kaisang diajak, istilah Bung Noel tadi, untuk ikut serta di dalam pesawat itu. Nah, ajakan itu bisa disitulah titik poinnya ya menurut saya ya, karena itu bukan milik pribadi, lalu Kaisang diajak oleh seorang teman untuk menaiki sebuah pesawat untuk jalan-jalan ke ke Amerika gitu. Nah, itu justru titik poinnya, itu yang dipertegas. Apakah ngajak-ngajak itu semata-mata ngajak atau ada unsur lain di luar ngajak-ngajak itu yang kita tahu, itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang perdebatannya Bung Noel adalah soal apakah gratifikasi itu hanya melibatkan semata pejabat negaranya atau itu terkait dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, Pak Nawawi dengan Pak Alek itu memaknai yang kedua, bahwa yang disebut dengan gratifikasi itu bukan hanya pejabat negaranya tok, tetapi lingkungan sekitar dia yang memungkinkan mendapatkan manfaat dari jabatan yang mereka emban. Dan saya setuju dengan cara pandang ini, seperti yang terjadi misalnya di Korea Selatan hari ini, di mana mantan presiden diseret oleh Jaksa Agung ke pengadilan karena didakwa memberi semacam gratifikasi kepada rekan bisnis dari menantunya. Itu masih menantu ya, bukan anak. Responnya. Nah, sayangnya cara pandang ini dipersempit oleh salah satunya kan kalau kita baca misalnya Pak Gufron dari KPK juga, tadi Bung Aceh dari komisi berapa itu Golkar dan seterusnya gitu. Nah, untuk membuktikan ini semua menurut saya caranya cuma satu, panggil Kaisangnya gitu loh kira-kira. Ya gini, pertama-tama saya sampaikan bahwa Kaisang itu bukan penyelenggara negara. Kedua, kalau mau kita lihat lagi, ini kan motifnya jelas motif politik ya, nggak mungkin tidak. Karena saya lihat masih ada beberapa politisi yang tidak puas dengan begitu bagusnya Pak Jokowi di akhir jabatannya, ini coba mencoreng muka Jokowi, bahkan banyak hal lah yang akan dilakukan, bahkan coba menegasi apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Siapa yang mendorong motif politik itu, Bang? Berapa? Siapa yang mendorong motif politik itu muncul? Partai yang ngambek-ngambek sekarang ini aja, siapa? Partai ngambek gitu. Ya siapa dulu, kita kan nggak tahu nih, partai mana nih maksudnya? Ya, kalau saya sampaikan nanti, ya saya kasih kodenya warnanya merah lah partainya, gitu. Gitu. Partai yang warnanya merah, siapa tuh yang ngambek-ngambek, gitu. Pokoknya yang merasa paling berjasa buat Republik ini, yang pokoknya memberi sesuatu buat bangsa ini, hitung-hitungan. Saya loh sudah berbuat ini loh, kayak gitu-gitu loh. Ini baru Noel ya. Tapi kemudian kan kalau dilihat ada beda perlakuan juga nih. Kalau di Kaisang dipindahkan Direktorat untuk Penanganan Kasus, sementara Bobi yang juga kena kasus private jet juga, itu penanganannya tetap di Direktorat Gratifikasi, Bang Noel. Melihat perbedaan perlakuan itu gimana? Karena gini, karena kan Bobi penyelenggara negara. Nah, itu yang membedakan. Kedua, Mas Kaisang kan bukan. Gitu loh. Kalau mau juga diseret lagi, ada nih ketua umum partai itu, anaknya pimpinan di sebuah lembaga negara. Gitu. Tapi kan nggak enak kalau kita buka. Nanti malah malu nih orang-orang ini yang mengorkestrasi soal private jet. Karena saya juga naik private jet soalnya. Gitu, saya naik private jet. Nanti malah orang ngobrol-ngobrol, untung ngomong ada Kompas nih, saya menyampaikan saya pernah naik private jet. Ini gara-garanya kan kakaknya istrinya Kaisang memposting, ya akhirnya itu diviralkan. Kalau seandainya tidak diposting, saya yakin tidak ada kejadian persoalan ini. Tapi kan publik akhirnya termakan dengan orkestrasi yang dimainkan oleh orang yang hari ini begitu bencinya terhadap Pak Jokowi. Yang akhirnya asal pukul aja, pokoknya ada yang kira-kira tidak baik hajar, tidak baik hajar.
Oke, Oke. Bung Rey melihat ini ada motif politik kalau menurut Bang Noel di balik kasus ini. Semua tujuan untuk membongkar kasus apa itu suap, apa itu korupsi, apapun gratifikasi, nggak terlalu penting apa motifnya. Apakah motifnya dendam pribadi, apa motifnya politik, apa motifnya cemburu, apa macam-macam lah. Kan dari yang bersifat personal kepada bersifat komunal, apapun. Nggak terlalu, bagi saya itu nggak terlalu penting apa motif orang untuk melakukan pelaporan. Sebab kejahatan atau membongkar kejahatan tidak bisa dipersandingkan tuh dengan motif orang untuk membongkar kejahatan itu. Kejahatan adalah kejahatan, dia tetap harus diselesaikan gitu. Apapun motif dari orang untuk melakukan pembongkaran terhadap kejahatan itu. Harus dipahamin. Ini saya yakin 100% bahwa di balik persoalan ini semua ada motif politik, nggak tidak kok. Kita tahu banget siapa yang bermain ini, siapa yang di balik ini, aktornya siapa kita tahu semua kok, gitu loh. Kalau seandainya mereka mau minta buka-bukaan, saya buka-bukaan juga, saya nggak khawatir tuh. Siapa yang naik, dia naik jam berapa, private jetnya apa, kita tahu semua kok. Gitu. Kalau ini kan ya targetnya pokoknya ngebusukin Jokowi aja, dibikin sibuknya Jokowi di akhir jabatannya, dibusukin aja pokoknya. Nggak penting persoalan ini proses hukumnya berjalan atau tidak. Yang penting sudah terorkestrasi bahwa anak presiden naik private jet kena gratifikasi, padahal orang tidak tahu. Sampai jangankan private jet, makan roti aja yang 400.000, dan itu hal yang wajar di Amerika, dianggap wah mahal sekali. Padahal memang makan roti di sana harga segitu, gitu. Jangan samakan makan roti yang ada di Indonesia, harganya yang nggak begitu mahal. Gitu. Ya, itu ya teman-teman argumentasi dari abang kita Noel ya. Saya selalu senang mereaksi video Bang Noel ini ya teman-teman. Intinya di sini kekisruhan ini kalau saya sih, menurut saya pandangan yang bisa menjernihkan itu pandangannya Profesor Mahfud, yang saya sudah sering sih kutip pandangan Profesor Mahfud ketika ada situasi yang buram, yang berpolemik. Menurut saya argumentasi dari ahli, salah satunya Profesor Mahfud, itu bisa menjernihkan situasi gitu ya teman-teman. Tadi kan Noel bilang ini ada unsur nuansa politik. Ray Rangkuti bilang motif apapun, mau dendam, mau politik, tidak penting, yang penting kejahatannya bisa dibuktikan, entah itu bersalah atau tidak. Ini juga poin bagus. Nah, tapi dari Profesor Mahfud mengatakan menurut saya dia memperluas makna gratifikasi, nggak tahu memperluas, nggak tahu memang maknanya seperti itu ya. Dia bilang kalau dari sanak keluarga itu nanti tidak diusut, itu bisa menjadi suap model baru atau korupsi model baru, kata Profesor Mahfud, karena sudah banyak terbukti ya secara empiris ya, sesuatu yang dimulai dari sanak keluarganya dulu, misalnya anaknya yang viral gitu ya, istrinya, ternyata ketika ditarik terus gitu ya, diusut, malah membuktikan terjadi korupsi di keluarga tersebut, yang salah satu anggota keluarganya itu pejabat, misalnya ayahnya atau suaminya, dan itu kan sudah ada kasus-kasus tuh. Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasan Profesor Mahfud, dan menurut saya itu sangat-sangat menjernihkan situasi yang ada, sehingga menurut saya, apalagi tadi ada contoh di luar negeri itu, di level anak presiden ya, anak pejabat tinggi, bahkan presidennya sendiri itu bisa dipanggil oleh KPK. Ini tidak mendorong Kaisang dipanggil atau memprovokasi, saya bukan, maksud saya tujuannya sebenarnya untuk menjernihkan juga situasi yang ada, sehingga kasihan juga kalau Kaisang tidak gratifikasi tapi dibunuh karakternya dengan rumor ya, dengan rumor di kalangan netizen ya, karena Kaisangnya sendiri tidak ada inisiatif menjelaskan kan. Kita dapat informasi-informasi setelah Kaisang di Indonesia itu kan dari jubir-jubir Jokomania ya, dari Projo, dari pokoknya dari orang yang berpihak pada Pak Jokowi kan. Sebenarnya dari Kaisangnya sendiri tidak ada setahu saya ya. Tolong koreksi, tolong kasih tahu videonya di mana Kaisang menjelaskan, menjernihkan situasi yang ada, kan nggak ada juga ya. Jadi sebenarnya tujuannya menurut saya, kasihan Kaisangnya, kalau tidak bersalah dia nggak bersalah gitu, tapi kalau bersalah sebenarnya harusnya tetap bisa diusut ya. Ini kan opsinya sebenarnya baik juga sih buat Kaisang kalau menurut saya. Lagi-lagi saya berpegangan pada pandangan Profesor Mahfud. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.